Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah ini untuk mengejar ketertinggalan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya tidak bisa masuk. Oke, adapun di satu materi ini nanti akan saya share di Google Classroom, di mana nanti kalian bisa lihat juga, kalian bisa download, kalian bisa pelajari. Video ini adalah pelengkap untuk mempelajari materi yang akan saya share. Adapun untuk materi ini mungkin akan saya bagi atau saya split menjadi 2 atau 3 bagian video, yang selanjutnya nanti akan kita masuk ke video praktis. Nah, adapun judulnya adalah penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini relate dengan kondisi saat ini, di mana kalian sebagai mahasiswa dipaksa untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran ataupun perkuliahan. Dan juga selain kalian mahasiswa, para dosen ataupun civitas akademika yang lain juga dipaksa untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran gitu. Oke, langsung kita mulai aja. Mungkin kalian udah tahu saya karena kita udah ketemu juga di semester sebelumnya. Mungkin kelasnya aja yang berbeda ya. Jadi saya punya website pribadi, website profil saya sendiri namanya adalah idham.me. Kalian bisa buka, bisa kepoin dikit-dikit. Di sini ada akun Facebook saya, akun Instagram saya lebih aktif di Telegram dan email. Gitu. Di sini sekilas tentang diri saya, pendidikan dan pengalaman saya, skill saya, dan ada beberapa usaha yang saya jalankan. Oke, kita lanjut aja. Nah, internet. Kita flashback sedikit ke internet. Ketika kita berbicara tentang internet, kita berbicara tentang satu jaringan yang sangat besar, satu jaringan yang sangat luas. Di sini saya gambarkan dengan satu bola dunia dengan banyak titik-titik yang saling terhubung, gitu. Jadi ini adalah gambaran yang paling simpel daripada internet, gitu. Internet adalah interconnected network. Suatu kondisi di mana semua jaringan yang ada di dunia, entah itu jaringan kecil, menengah ataupun besar, itu terkoneksi menjadi satu, sehingga kita bisa mengakses apapun informasi yang ada di bagian dunia yang lain. Entah itu informasinya berupa textbooks ataupun video ataupun satu dokumen ataupun gambar, informasi apapun kita bisa dapatkan selama informasi itu sifatnya adalah publik. Oke, nah kita beranjak ke informasi yang ada di internet. Ketika kita berbicara tentang informasi yang ada di internet, itu dibagi menjadi 3 bagian. Informasi yang ada di surface web, yang pertama. Yang kedua, informasi yang ada di deep web. Yang ketiga, informasi yang ada di dark web. Oke, saya akan kasih gambaran sedikit. Ketika kita melihat gambar yang ada di slide, kita akan melihat gambar analogi dari gunung es, gitu. Jadi apa yang kita lihat dari gunung es adalah bagian kecil dari gunung es tersebut, ataupun bagian yang ada di permukaan. Sedangkan bagian yang lain dari gunung es tersebut adalah bagian yang di bawahnya, yang tidak kita lihat, gitu. Sedangkan menurut presentasi
bagian yang di bawahnya ini adalah bagian yang sangat besar, yaitu 96% dari informasi yang bisa kita akses. Yang tidak bisa kita akses, Informasi yang bisa kita akses hanya informasi yang di surface web, yaitu 4%-nya saja, gitu. Yaitu informasi yang kita bisa akses melalui mesin pencari ataupun berita, gitu. Yang biasa kita pakai adalah google.com untuk mencari sesuatu di internet. Selanjutnya, informasi yang tidak bisa kita akses adalah informasi yang berada di deep web. Apa sih informasi yang ada di deep web? Yang pertama adalah, ini sebagai contoh gitu ya, informasi tentang academic database tentang akademik, entah itu akademik di SD, SMP, SMA, kuliah ataupun LKP, dunia formal maupun non formal. Ini termasuk dalam academic database. Contoh yang paling simpel adalah data akademik kalian gitu. Jadi kalian punya data akademik berupa nilai ujian, berupa KHS, berupa informasi-informasi tentang profil diri kalian gitu. Nah, hal itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Gitu. Teman kalian nggak bisa ngelihat data akademik kalian, gitu. Karena itu tersimpannya di dalam database akademik Muhammadiyah. Gitu. Begitupun juga dosen yang lain yang tidak mengampu mata kuliah yang kalian ambil, dia nggak akan bisa ngelihat daftar nilai kalian, gitu. Karena itu sifatnya rahasia. Yang kedua, medical records, data-data tentang hasil kesehatan. Nah, di sini kita bisa data-data tentang kesehatan ini adalah data-data tentang kegiatan rumah sakit gitu. Jadi ketika kalian melakukan satu medical check up, kalian pasti punya data yang terrecord di rumah sakit gitu. Dan data tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain. Hanya pihak rumah sakit saja yang bisa mengakses data tersebut, data medical record. Yang ketiga adalah financial record, data keuangan. Ini biasanya tersimpan di bank gitu. Jadi ketika kalian membuka satu tabungan di salah satu bank, kalian mempunyai database finansial di bank tersebut, yang database tersebut tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali diri kalian sendiri. Apabila ada orang lain yang ingin mengakses, otomatis harus butuh surat kuasa dari kalian gitu. Bahkan karyawan dari bank itu sendiri tidak bisa mengakses data finansial keuangan kalian kecuali kalian mengizinkan gitu. Nah, ini adalah data-data tentang financial record. Yang ketiga, legal dokumen yang biasa adanya di notaris, itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Scientific reports, data-data tentang penelitian yang tidak boleh dipublish kemanapun. Some government reports, dokumen pemerintahan yang sifatnya rahasia. Subscription only information, ketika kalian berlangganan salah satu aplikasi, data kalian juga dirahasiakan. Sama seperti misalkan kalian mendaftar di Facebook gitu kan, ataupun Instagram, data kalian akan dirahasiakan oleh Facebook, tidak akan ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Seperti sekarang nih lagi marak yang namanya hack Facebook, hack WhatsApp. Sebenarnya proses hack tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Proses hack tersebut biasanya dilakukan atas dasar kalian menyetujuinya. Maksudnya seperti ini. Jadi contoh seperti hack WhatsApp yang sekarang lagi banyak gitu ya. Jadi biasanya sebelum WhatsApp kalian dihack, biasanya ada informasi yang dikirimkan ke WhatsApp kalian.
yang informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun, biasanya berupa token. Nah, kadang orang mengirimkan ketika ada yang bertanya, apakah ada token yang masuk, tolong dikirimkan, orang tersebut langsung mengirimkan. Dengan mengirimkan token tersebut, otomatis dia sudah mengizinkan orang lain mengakses WhatsApp-nya gitu. Begitupun Facebook. Selanjutnya ada some organization specific. Jadi beberapa komunitas ataupun organisasi dia menyimpan datanya yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang di dalam organisasinya. Nah, itu adalah informasi yang ada di deep web. Selanjutnya ada di dark web. Informasi yang ada di dark web adalah informasi yang sifatnya ilegal. Informasi yang ada di deep web ini sifatnya legal bagi sebagian orang. Tapi kalau dark web bisa dibilang ini ilegal bagi semua orang. Karena biasanya informasi yang terdapat di dark web ini terkait dengan dunia kriminalitas. Entah itu perdagangan narkotika, terus minuman keras, alkohol, terus penjualan organ tubuh, penjualan manusia, anak-anak di bawah umur ataupun wanita, terus pembunuh bayaran atau video-video yang sifatnya ilegal seperti pembunuhan yang hanya bisa diakses oleh orang yang bisa membayarnya, atau pertarungan ilegal yang ketika orang menonton itu bisa melakukan taruhan di dalamnya. Terus ada juga ya seperti yang tadi pembunuh bayaran gitu. Jadi informasi-informasi tersebut tidak bisa diakses karena informasi tersebut adanya di dark web. Hanya sebagian orang yang diberikan akses baru bisa mengakses informasi tersebut gitu. Contoh seperti misalkan yang lagi tren kan penjualan organ tubuh untuk membeli suatu yang diinginkan. Biasanya kan ada iPhone baru yang keluar jual ginjal gitu kan. Ketika kita ingin menjual ginjal kita di internet gitu, kita publish kita ingin menjual ginjal gitu ya di surface web, ya mungkin beberapa saat kemudian akan ada pihak kepolisian yang akan menjemput kita, ataupun pembeli dan penjualnya akan segera ditangkap karena itu menjual barang yang tidak seharusnya diperjualbelikan gitu, itu ilegal gitu. Ataupun ketika kita ingin menyewa pembunuh bayaran, ketika seseorang ingin menyewa pembunuh bayaran, ini real terjadi, ini real memang ada, tapi kita tidak bisa mencari pembunuh bayaran tersebut gitu. Ketika kita klik di Google, kita mencari informasi tentang pembunuh bayaran, kita tidak akan mendapatkan informasinya karena informasinya adanya di dark web gitu. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, informasi-informasi yang bisa kita akses adalah informasi yang berada di surface web, yaitu 4% dari total semua informasi yang ada di internet. Nah, selanjutnya ini ada satu video yang menggambarkan kondisi ataupun dampak dari internet sekitar 5-6 tahun yang lalu di Amerika gitu. Di Indonesia kita sudah mengalami. Bisa di 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple.
Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, jadi dengan video tadi saya cukupkan materi untuk materi yang pertama. Jadi dengan kalian melihat video tadi, kalian pasti bisa membayangkan kira-kira apa sih dampak positif dari internet ataupun dampak negatif dari internet. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu latihan dalam bentuk Google Form. Nanti kalian bisa isi Google Form-nya juga, nanti akan saya share linknya di Google Classroom. Ya, silahkan dilihat. Terima kasih.